Nama saya Rizky. Saya owner dari Tsukiji Mart yang ada di Jalan Jagakarsa Raya. Keseharian sih sebenarnya sekarang karena lagi masa pandemi kayak gini, saya tuh lebih banyak sibuk ke bisnis retail. Karena bisnis awal saya yang tadinya di showbiz, di event organizer, karena banyaknya pengurangan pekerjaan, malah sangat sedikit gitu ya. Ya udah, saya bagi tim, saya fokus ke new bisnis yang baru untuk berbisnis di retail, yang di event organizer, sama tim yang mesti tetap ngejalanin sama partner saya. Awalnya lucu banget karena masa pandemi ini kita semua harus sehat kan, harus sehat. Jadi saya tiap pagi tuh awal-awal seminggu pertama deh sepedahan terus tuh, pagi-pagi sepedahan, terus di jalan saya ngeliat tukang sayur kan, tukang sayur yang di pinggir jalan tuh, yang di rumah, yang di gerobak apa, kok ibu-ibu pada ngumpul semua di sana. Saya bilang ini kan pandemi, kok ini nggak ada aturan untuk mereka berbelanja tapi boleh berkumpul. Sedangkan apa bedanya sama yang di mall gitu? Mereka disuruh tutup, yang bekerja juga nggak ada, tapi padahal mereka tuh lebih lengang dibanding warung-warung pasar kalau menurut saya. Akhirnya saya punya niat baik gitu, saya bilang saya coba buka karena saya punya halaman kantor yang cukup luas. Saya bilang saya niatnya mau ngurai kumpulan orang gitu loh. Saya niatnya mau ngurai kumpulan orang supaya nggak berkumpul di satu titik untuk belanja sayur. Karena saya juga takut gitu loh. Saya suruh mbak saya untuk ke warung beli sayuran, ya kalau dia bawa penyakit itu ke rumah kan juga bahaya juga. Akhirnya ya udah, saya langsung besoknya terus malamnya malah saya uji coba ke pasar. Saya mainnya pasar induk, bukan dari petani. Saya ke pasar induk, saya cek harga barang gitu ya. Terus saya tanya lagi ke mbak saya itu, berapa dijual di warung segala macam. Ternyata selisihnya lumayan, sangat lumayan gitu. Akhirnya saya putusin, ya udah nih besok pagi-pagi subuh saya belanja ke pasar induk Kramat Jati. Saya belanja, bisa dihitung nih, saya bisa motong setengah harga, saya bilang. Dengan prinsip saya bermain di quantity. Jadi saya nggak ngambil untungnya terlalu besar, tapi saya ngejar kuantitinya supaya penjualannya banyak. Dari situ saya mulai. Saya nggak pernah punya pengalaman jualan retail. Seumur saya paling buka toko handphone dulu, itu pun bangkrut. Nggak pernah saya buka jualan kayak gini tuh, nggak pernah. Main dibilang sembako apa, nggak pernah. Jalanin sama tim semuanya, sama karyawan yang sedang diliburkan waktu itu. Saya ajak beberapa orang untuk nemenin saya dan mulai untuk usaha ini. Awalnya nggak Tsukiji Mart, awalnya itu namanya gudang dapur.
Cuman karena saya ingin patenkan ini secara hukum, saya patenkan namanya. Gudang dapur itu nggak bisa, karena masih banyak kosakata di gudang dapur itu yang sama gitu. Akhirnya saya coba searching gitu ya. Saya kan sangat ingin ke Jepang sebenarnya. Saya belum pernah kesampaian akhirnya. Dan saya senang ikan gitu. Saya searching, nama pasar ikan, nama pasar tradisional di Jepang gitu ya. Lewat si Mbah itu. Ya udah ketemulah Tsukiji. Ya pada akhirnya setelah perjalanan berapa bulan, ya udah, ya nanggung deh gitu. Langsung aja deh anak-anak dikasih seragam gitu. Itu ada masukan dari tim juga kan. Pak, ini aja langsung aja kita konsepin Jepang. Sampai sempet backsound di bawah tuh lagu-lagu Jepang. Aduh, puyeng. Sampai dari awal Maret ya, pandemi itu sampai ketemu Lebaran lah. Itu di sayur aja mainnya. Sayur, ikan gitu. Sayur dulu, semua mulai dari sayur. Dari mulai yang saya cerita tadi pertama itu, saya belanja pertama itu cuman beberapa item, kentang, bawang gitu ya. Saya buka pakai mobil bak di pinggir jalan depan kantor. Saya buka di mobil bak, itu laku. Setengah hari saya harus belanja lagi. Dari yang saya belanja tuh modal 1,5 juta gitu ya, belanja kentang segala macem, 1 karung gitu-gitu. Siang tuh udah habis, rame gitu. Akhirnya saya belanja lagi siang itu. Sayuran kita tuh kualitasnya rendah gitu. Makanya nggak lama dari kita bawa dari pasar tuh, setengah hari itu udah rusak. Makanya kebanyakan tukang sayur kalau kita perhatikan, mereka jual cepet, habis itu perlu diobral ke tukang warteg gitu, ke tukang masakan lah, supaya nggak mereka nyetok. Saya ada strategi bikin program diskon kalau udah jam berapa gitu ya. Dari sore sampai malam kita buat diskon supaya barang tuh cepat keluar. Sama kalau nggak habis juga ya rezekinya kambing. Jadi ada tetangga sini punya kambing, ya udah dikumpulin buat kambing. Awalnya tuh yang saya jual tuh hanya beberapa item ya, dari kentang, lalu cabai, aneka cabai, sama bawang merah, bawang putih lah, aneka bawang. Hanya itu awalnya. Akhirnya karena banyaknya, setelah 2 hari jualan di atas mobil bak itu, banyak yang request kan. Terus ada ikan nggak, ada daging nggak? Akhirnya saya belanja ikan itu. Tiap hari saya ke Muara Angke untuk nyari ikan. Sampai Lebaran tuh saya tiap hari ke Muara Angke. You see, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Ada, cuman kita momen aja. Kayak misalkan aneka jajanan pasar itu ada sebenarnya. Cuman pas momen-momen tertentu aja. Kayak misalkan nanti mau puasa itu, nah kita pasti bikin lagi itu. Kita bikin roti-roti ya. Roti-roti, nah itu nanti kita buat sendiri semuanya. Jadi pelanggan sini udah banyak yang request karena kita tanpa bahan pengawet. Jadi kita udah kasih info ke mereka, kita rotinya fresh dan hanya bertahan 3 hari. Beda sama roti-roti yang ada di minimarket ya, itu lebih dari 3 hari.
mungkin dari seluruhan produk yang ada hanya 10% kali produk Jepang ya. Itu cuman bumbu-bumbu sama frozenannya aja. Kalau retail tuh sebenarnya nggak sulit, sangat gampang kalau usaha retail. Istilahnya kalau kita mau buka depan rumah pun jadi usaha retail. Yang sulit dari pandemi ini adalah ngejaga supaya ritme pelanggannya nggak full di satu waktu. Itu yang jadi masalah begitu. Makanya saya sampai jaga security tuh sampai untuk mantau ya, kalau kita udah ada kode harus tahan, kita tahan dulu pengunjung. Makanya di luar saya siapin kopi gitu ya, tempat duduk dulu untuk nunggu. Itu enaknya retail, dibutuhkan semua orang. Makanya kenapa saya beralih ke bisnis retail. Jadi kalau mungkin punya ide apa segala macam, bisnis retail nggak usah malu kalau saya bilang. Jualan sayur, jualan ikan gitu, jadi nggak perlu sama malu, duitnya gede, untungnya gede. Di sini tuh yang uniknya dari toko sekecil ini adalah belanja banyak makin murah. Mungkin ada kayak di toko retail grosir yang besar tuh, saya ngambil idenya dari situ juga sebenarnya. Jadi kalau orang belanja di sini, beli satu sama beli dua sama beli tiga itu beda harga. Semakin banyak semakin murah. Sama di sini tuh yang paling hitsnya, saya bilang, item yang paling laku itu ada telur. Sampai di sini yang beli telur itu bukan hanya ibu rumah tangga, tapi orang buat jualan lagi. Kita kan sudah berhitung berapa sih kebutuhan orang, margin kita seberapa sih bisa kita aturkan secara sistem. Jadi nggak akan istilahnya rugi ya, nggak akan. Awal tuh benar-benar tim. Jadi tim-tim saya yang OB, security, terus yang ngurusin mobil perusahaan gitu ya. Itu yang dulu saya suruh kerja, dibanding saya suruh pulang ke kampung. Iya kan? Ya udah saya suruh kerja, mau ada gini, mau Pak. Ya udah kita semua bareng-bareng usaha untuk mempertahankan perusahaan ini di masa pandemi awal. Nah setelah kita makin berkembang, bisnisnya saya rubah menjadi yang lebih besar, baru saya ambil karyawan yang baru-baru untuk ngejagain, karena nggak cukup sedikit orang yang ternyata ngurusin retail seperti ini. Tapi ya secara perhitungan pastinya total ada 16 untuk retailnya aja. Ya alhamdulillah bisa ngasih kerjaan dan rezeki ke orang lain lah ya. Banyak sih sebenarnya, tapi jarak terjauh tuh BSD. Pernah ada yang order dari BSD, dari Kemayoran, itu ada. Biasanya mereka lewat aplikasi yang ada promo ongkirnya. Nah itu tuh strategi itu yang kita cari. Sama kita juga support untuk free ongkirnya sekian ribu rupiah. Pasti pemain-pemain online tahu lah itu. Ya, pesannya ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di GrabMart, sama bisa DM langsung di Instagram Sukiji_Mart. Saya pengen pengembangan ke cabang-cabang lain sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada rezekinya atau ada yang minat untuk berinvestasi gitu ya. Saya ingin pengembangan seperti itu. Pengen buka cabang lain dengan konsep yang
bedanya di sini ada tradisional, ada modernnya. Mungkin kalau kita lihat tradisionalnya ada di ikan, sayur gitu. Modernnya ada di barang-barang branding ya. Kalau angan-angan sudah ada, saya pengen buka di wilayah Bintaro atau Serpong sama Bekasi. Buat teman-teman yang mau usaha ya, mau milenial, mau apapun apalagi di masa yang sulit ini, saya bilang intinya sih usaha dagang itu nggak usah malu, karena di situ kalau malu itu udah jadi masalah deh kalau buat dagang. Urat malunya harus diputusin deh, karena namanya dagang yang biasa mungkin orang kantor atau orang yang memang anak muda yang sekolah gitu ya, yang masih sekolah tiba-tiba kerja jadi tukang sayur gitu. Kalau saya bilang nggak usah malu, karena di situ ternyata yang malu-malu itu secara marginnya lumayan dibanding harus jadi karyawan. Maaf. Untuk di Tsukiji aja karyawan tuh saya selalu bilang jangan lama-lama ada di Tsukiji, karena kamu akan jadi pegawai terus. Coba aja belajar di sini, pelajari, cari tahu. Nah, habis itu bisa mulai dan ngikutin. Boleh. Malah saya bilang ke mereka, kalau kalian mau dagang gitu ya, usaha yang sama di rumah atau punya tempat, bisa punya modal untuk buka kios gitu, sewa kios, yuk kerjasama. Saya buka kesempatan itu malah untuk mereka. Berani, nekat, gak usah malu. Intinya jalanin aja. Panduan pelaksanaan pendidikan pada new normal. Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Data hingga 15 Juni 2020 terdapat 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten atau kota, sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6%. Persyaratan penyelenggaraan pendidikan tatap muka. Satuan pendidikan harus berada di zona hijau, izin dari pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama. Satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Orang tua atau wali murid menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Tahapan pembukaan satuan pendidikan. Tahap pertama, SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, paket B.
Tahap 2 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1. SD, MI, paket A, dan SLB. Tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2. PAUD formal, TK, RA, dan TKLB, dan non formal. Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan belajar dari rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa new normal dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. Sistem pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan 2020-2021 dimulai pada September 2020. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.